Where are you now that I need you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Irawan. Saya adalah mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah dan non ilmiah. Sebelum kita mengetahui karangan ilmiah dan non ilmiah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu karangan. Karangan ialah hasil tulisan yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pemikiran pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur tentang suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alinea. Ya, di sini terdapat macam-macam karangan. Ada 5 karangan khususnya. 1. Deskripsi, 2. Eksposisi, 3. Persuasi, 4. Argumentasi, 5. Narasi. Di sini terdapat karangan deskripsi. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi ialah bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu. Terdapat ciri-ciri dari karangan deskripsi ini. Ada 3. 1. Berhubungan dengan panca indera. 2. Penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. 3. Unsur perasaan lebih tajam daripada pikiran. Di sini terdapat contoh deskripsi. Mari kita dengarkan ya. Lapangan sekolah kami berada tepat di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dengan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Lapangan tersebut berukuran setengah 100 kali 120 meter. Lumayan luas kan? Nah, di situ selain untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola di sebelah utara, tepatnya di dekat kelas kami. Terdapat tiang bendera, adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket. Di bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai pancang tiang untuk net volley atau net sepak takraw. Ya, itu dari karangan deskripsinya. Ini selanjutnya dari karangan eksposisi. Apa itu karangan eksposisi? Karangan eksposisi ialah salah satu bentuk wacana atau karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau memengaruhi setiap pembaca. Dari karangan eksposisi ini ya terdapat ciri-ciri eksposisi. Ciri-ciri eksposisi antara lain: 1. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. 2. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau daya faktual. 3. Tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. 4. Menanyakan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. 5. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi tentang proses kerja sesuatu. Di sini terdapat contoh eksposisi agar kita mudah memahaminya. Dan ini contohnya.
Kantor Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang representatif kini mulai dibangun di Palu. Setelah tertunda 2 tahun, pembangunan kantor di Jalan Samratulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung 2-3 tahun mendatang dengan biaya sekitar 10 miliar. Demikian keterangan Sekwilda Sultan Amur Mujhasin SH Rabu di Palu. Ia menjelaskan untuk tahap pertama serta bangunan sayap dapat dirampungkan Februari 1996. Itulah contoh dari eksposisi. Ya, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya dari karangan persuasi. Karangan persuasi. Apa itu karangan persuasi? Karangan persuasi ialah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan Di sini terdapat ciri-ciri dari karangan persuasi. Menentukan topik atau tema. Kedua, merumuskan tujuan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber. 4. Menyusun kerangka karangan. 5. Mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan persuasi. Oke, langkah selanjutnya dari contoh persuasi. Terdapat contoh persuasi seperti ini. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin dan antioksidan. Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Setelah kita mengetahui dari persuasi, karangan persuasi, sini selanjutnya dari karangan argumentasi. Apa itu karangan argumentasi? Argumentasi adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapat, sikap, atau keyakinan. Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang yang membacanya akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikap yang diajukan. Dari karangan argumentasi ini terdapat ciri-ciri argumentasi. Antara lain, 1. Berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. 2. Pembuktian dilengkapi dengan data, fakta, grafik, tabel, dan gambar. 3. Dalam argumentasi, pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan pembaca. 4. Dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. 5. Dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Ya, di sini terdapat contoh dari argumentasi agar kita mudah mengetahuinya seperti ini. Contohnya, jiwa kepahlawanan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Jiwa kepahlawanan akan dikembangkan menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung
pembangunan di berbagai bidang. Di sini telah saya jelaskan karangan argumentasi, ciri-cirinya dan contoh. Di sini saya akan menjelaskan karangan narasi. Apa itu karangan narasi? Karangan narasi ialah sejenis karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat hayal atau faktual, atau gabungan dari keduanya. Narasi ini sering dimasukkan ke dalam golongan karangan fiktif. Jadi tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tambang, dan dongeng. Itu ya yang tercakup di dalam roman. Di sini terdapat ciri-ciri narasi. 1. Menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. 2. Disajikan dalam urutan waktu serta kejadian yang menunjukkan peristiwa awal hingga akhir. 3. Menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. 4. Latar atau setting. Digambarkan secara hidup dan terperinci. Sini terdapat contoh dari narasi. Contohnya seperti beratus-ratus tahun Indonesia telah dijajah Belanda. Perang Dunia II pecah dan Belanda di Indonesia kemudian ditaklukkan oleh Jepang. Kini Jepanglah yang menguasai dan mengangkangi Indonesia. Ini tidak lama memang, karena sekutu dapat mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dengan bom atom. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi itu dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Telah kita mengetahui dari karangan narasi, di sini saya akan menjelaskan karangan ilmiah. Apa itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Eko Susilo 1995. Oke, di sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya dari tujuan dan jenis karangan ilmiah. 1. Memberi penjelasan. 2. Memberi komentar atau penilaian. 3. Memberi saran. 4. Menyampaikan sanggahan serta membuktikan hipotesa. Jenis karangan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi. Baru terdapat sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya karangan ilmiah populer. Menurut Wardani 2007 tanggal 17, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Contoh: artikel, editorial, opini, tips, reportase, dan resensi buku. Sini terdapat ciri-ciri karangan ilmiah populer. 1. Emotif. Apa itu emotif? Emotif, kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencari keuntungan dan sedikit informasi. 2. Persuasif. Apa itu persuasi? Penilaian fakta,
tanpa bukti, bujukan untuk meyakinkan pembaca, mempengaruhi sikap cara berpikir pembaca dan cukup informatif. 3. Deskriptif, pendapat pribadi, sebagian imajinatif dan subjektif. 4. Kritik tanpa dukungan bukti. Setelah kita mengetahui dari karangan ilmiah populer, saya akan menjelaskan lagi selanjutnya karangan non-ilmiah. Apa itu karangan non-ilmiah? Karangan non-ilmiah atau fiksi adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Ciri-ciri non-ilmiah. Terdapat ciri-ciri non-ilmiah antara lain: 1. Bersifat persuasif. 2. Ditulis berdasarkan fakta pribadi. 3. Fakta yang disimpulkan subjektif. 4. Bersifat imajinatif. 5. Gaya bahasa konotatif dan populer. 6. Situasi didramatisir. 7. Tidak memuat hipotesis. 8. Penyajian dibarengi dengan sejarah. Terima kasih. Ya, cukup sekian dari yang saya sampaikan, penjelasan-penjelasan dari karangan ilmiah dan non-ilmiah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan saya sendiri juga. Terima kasih. Saya Rendrawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.